Mati Forkopimda Kabupaten Nunukan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan beserta seluruh jajaran, ketua-ketua organisasi massa di Kabupaten Nunukan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam atau FPI. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 30 Desember tahun 2020 lalu, Pemerintah Republik Indonesia melalui surat keputusan bersama 3 Menteri, Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNPT secara resmi telah membubarkan Ormas FPI. Keputusan tersebut diwarnai terjadinya pro dan kontra oleh sebagian masyarakat. Bagi masyarakat yang setuju, keputusan pemerintah tersebut dinilai sebagai sebuah tindakan yang tepat karena keberadaan FPI selama ini sudah dianggap bisa membahayakan keutuhan NKRI. Sedangkan bagi yang kontra, keputusan tersebut dianggap sebagai sebuah tindakan semena-mena dan melanggar hak asasi manusia oleh pemerintah. Pemerintah tentu sangat memahami pro kontra dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat tersebut. Namun kita percaya bahwa keputusan tersebut diambil tentu setelah melewati berbagai pertimbangan secara matang dan mendalam. Pemerintah pasti telah memperhitungkan berbagai risiko dan konsekuensi yang akan dihadapi dari keputusan tersebut. Masyarakat yang patuh terhadap hukum, maka kita semestinya menghormati, mematuhi, dan melaksanakan keputusan pemerintah tersebut. Sikap tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem bernegara yang telah kita sepakati bersama. Pro kontra di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang wajar di dalam demokrasi, tetapi hendaknya semua itu disalurkan melalui jalur-jalur yang telah disediakan oleh konstitusi kita. Jangan sampai ketidaksetujuan kita terhadap keputusan itu disuarakan melalui jalur-jalur yang salah, yang justru akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Hadirin sekalian yang saya hormati, puluhan tahun lalu para pendiri bangsa telah menyepakati pilar-pilar bangsa yang harus dipegang teguh sampai kapanpun, yaitu dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesetiaan kita terhadap prinsip-prinsip tersebut selain merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa dan perjuangan para pendiri bangsa, juga sekaligus merupakan bentuk ketaatan kita terhadap konstitusi yang menjadi fondasi utama sebuah bangsa. Sikap itulah yang akhirnya membuat Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa mampu bertahan hingga sampai dengan saat ini di tengah berbagai perbedaan dan keberagaman. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang percaya kepada tumit bangsa ini. Sejak awal pembentukan bangsa ini telah menyepakati bahwa negara Republik Indonesia bukanlah negara agama. Namun demikian, nilai-nilai luhur agama telah menyatu dalam jiwa dan semangat dari pilar kebangsaan kita, sehingga sangat tidak masuk akal jika ada sebagian kalangan yang terus mempertentangkan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan agama. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagai pemerintah, saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sinergi, terus bergandengan tangan, bahu-membahu dalam menghadapi setiap tantangan yang semakin berat di masa-masa yang akan datang. Apalagi di tengah situasi pandemi penyebaran COVID-19 yang belum mereda hingga sampai dengan saat ini, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial yang tidak jelas dari mana asal-usulnya dan hanya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Saya mengingatkan bahwa media sosial saat ini dipenuhi dengan berita-berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian, sehingga jika kita tidak hati-hati dalam menyikapinya, maka hanya kerugian yang akan kita peroleh.
Akhirnya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Para Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang pembubaran organisasi massa FPI